untuk menyiapkan. Silakan. Ya. Sikap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pembelajaran, ya, saya tanya dulu kepada kalian, apakah hari ini kalian semua sehat? Sehat. Oke, ada yang tidak sekolah? Ada. Tadi ada? Oh, Agus ya. Agus. Baik ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan. Ya, ini nikmat yang paling penting. Nikmat yang paling harus kita syukuri. Ya. Karena kenapa? Ya, kalau kita sakit pasti kita susah beraktivitas, susah untuk kemana kesini ke apa, bermain atau apa gitu ya, pasti susah. Nah, maka penting sekali ini nikmat sehat itu untuk apa? Disyukuri. Dan kita masih bisa bersekolah gitu ya, masih bisa diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan atau meneruskan perjuangan untuk bersekolah. Karena kenapa? Masih banyak di luar sana yang masih sulit, ya, sulit untuk bersekolah salah satunya. Karena kenapa? Salah satunya karena ekonomi mungkin ya, karena orang tua, karena apa? Latar belakang yang memang susah untuk kita memotivasi diri sendiri untuk bersekolah itu banyak di luar sana. Ya, seusia kalian. Ada juga yang memang jaraknya jauh, ya, dari rumah ke sekolah jaraknya jauh, jadi terpaksa harus tidak bersekolah. Ada lagi yang memang karena apa? Kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik, sedang kurang baik. Nah, pembahasan hari ini kita akan membicarakan tentang mungkin ada yang sudah paham wawancara kenaon, ada yang belum paham. Wawancara, kenapa harus ada wawancara? Ya, dalam kehidupan ini kenapa harus ada wawancara? Ya, nah ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, apa aja yang ada dalam wawancara atau teks wawancara ini? Oke? Nah, ini tujuan dari pembelajaran tentang wawancara. Yang pertama, mempelajari tentang pengertian wawancara, siapa saja yang terlibat dalam wawancara, dan bentuk-bentuk wawancara. Ini yang pertama. Yang kedua, mendata pikiran, pendapat, dan gagasan yang ditemukan narasumber. Ya, jadi kalau ini mah beda kaitannya dengan ini. Kalau ini mah udah masuk ke narasumber, orang yang wawancarai, ya, mendata pikiran teh naon? Ya, pikiran narasumber sama kita apa? Dikumpulkan data-datanya. Contohnya seperti apa? Biografinya. Ya, tadi kalau kemarin apa tugasnya tentang mewawancarai apa? Pengusaha. Nanti tentang usaha apa? Usaha apa? Itu kan harus kita apa? Cari tahu. Itu pikiran narasumber yang memang harus kita ketahui itu penting. Jangan sampai pertanyaan itu nyambung, ya, dengan apa yang kalian misalkan nanti akan tanyakan kepada narasumber, tapi ini pertanyaannya yang tidak dimengerti oleh narasumber. Nanya ke mana, gitu ya? Jawabannya liar, gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus seperti apa? Harus kita membuat pertanyaan itu yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi siapa? Narasumber. Oke. Terus ini harus didiskusikan dulu sama kelompoknya. Ya. Karena kenapa? Kalau tidak didiskusikan, ya, itu misalkan kalian ada di dalam salah satu kelompok itu yang mempunyai pendapat sendiri dan tidak mau itu pendapat itu
dibantah oleh teman-temannya, misalnya itu kurang baik menurut saya. Ya terlalu merasa dirinya paling benar, itu tidak bagus. Ya sebaiknya lebih bagus didiskusi. Kalau tidak didiskusikan pasti nanti akan kalian tuh menyimpulkan mana yang terbaik, mana yang kurang baik. Atas dasar apa? Nanti musyawarah, diskusi, musyawarah bareng-bareng, nanti akan ketemu gitu ya jawaban yang atau pertanyaan yang paling bagus, yang paling baik gitu ya. Terus membuat laporan hasil wawancara. Kalian laporannya apa kemarin? Berupa video, ya, berupa video, file video ya, udah semuanya ya. Nah, saya lihat dia udah lumayan ya, sudah sangat bagus sekali kalian membuat, terutama dalam membuat pertanyaannya dulu gitu ya, membuat pertanyaan dulu, kemudian kalian mencari narasumber gitu ya, narasumbernya yang bagus, gimana saya yang pas, yang cocok gitu ya. Meskipun ada yang mendadak, ada yang di sini mendadak mencari narasumbernya ada, meskipun mendadak, tapi kalian bisa semaksimal mungkin meskipun waktunya sangat mepet, tapi tetap kalian bisa mengerjakan tugas itu dengan baik ya. Nah terus setelah membuat pertanyaan, kalian menyiapkan media-media seperti buat videonya, kameranya, kemudian alat-alat ini, tugas kelompok ya, tugas kelompok kalian bisa pecahkan bareng-bareng. Ketika misalkan ada kesulitan bisa didiskusikan bersama ya. Ketika kalian misalkan udah didiskusikan, Pak udah mentok tidak ada jalan keluar, bisa ditanyakan kepada Pak Yaris ya. Nah ini sebetulnya kalian sudah dipermudah ya, sebetulnya sudah dipermudah, hanya tinggal kalian menjalankan tugas ini dengan sebaik-baik, itu saja ya. Pak Yaris tidak menuntut tugas ini harus kalian membuat sebaik mungkin, seperfect mungkin, pokoknya terbaik gitu ya. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Pak Yaris tidak menuntut seperti itu, tapi lebih kepada kalian bisa memberanikan diri, bisa menjawab tantangan ini ya, dengan apapun keterbatasannya kalian bisa tetap mengerjakan dengan usahanya kalian. Itu Pak Yaris sudah mengapresiasi ya. Paling penting dalam kegiatan wawancara apa yang paling penting? Setelah kalian kemarin melakukan praktek wawancara, nah pasti ada yang paling penting. Apa? Ada satu hal. Kegiatan wawancara yang paling penting yang harus kalian dapatkan itu apa? Jawaban. Informasi. Dan informasi ini tapi secara tidak langsung narasumber ini sedang berbagi pengalaman ya, pengalaman suksesnya bisa menjalankan usaha kepada siapa? Kepada kita. Nah jadi setelah kalian melaksanakan tugas wawancara itu, kalian berarti sudah menyelesaikan tugas ujian praktek. Tapi bagi yang belum, harap nanti hari Jumat perbaiki nilai ujian prakteknya. Jadi harus mengikuti ujian praktek di hari Jumat ya. Tugasnya udah disampaikan di grup. Bagi yang belum mendapatkan informasi tentang tugasnya, harap teman-teman ya mencari tahu, atau ke Pak Yaris mencari tahu. Kalau misalnya tidak paham, silakan tanyakan ke Pak Yaris. Oke? Siap? Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin yang dapat Pak Yaris sampaikan tentang tadi pembahasan tentang teks wawancara. Semoga dapat dipahami. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya ada yang tidak paham tentang wawancara ini, bisa ditanyakan di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.